Halo semuanya, selamat datang di Spoiler 1923. Sudah tidak sabar untuk menonton? Mari kita lihat. Kadal adalah hewan reptil dari keluarga gecko, memiliki kepala besar, ekor panjang, dan tubuh berwarna abu-abu yang mirip dengan cicak, tetapi ukurannya lebih besar. Mereka bersuara keras dan aktif di malam hari. Hantu adalah roh atau spirit dari orang atau hewan yang telah meninggal yang bisa muncul dan terlihat oleh orang lain, baik dalam bentuk yang bisa dilihat atau dalam bentuk lain. Nah, kedua hal ini, itu adalah film yang akan kita bahas dalam spoiler hari ini. Dan bagi siapa saja yang takut pada kadal, tenang saja, tim medis dengan obat penenang sudah siap di bioskop. Sebelum kadal mulai bersuara, jangan lupa untuk menekan lonceng, like, dan subscribe untuk tim medis, serta bagikan cerita ini. Setelah semua itu dilakukan, mari kita tonton dan dengarkan bersama-sama. Peringatan untuk penonton 18 tahun ke atas. Penonton di bawah 18 tahun butuh bimbingan. Wanita hamil, orang tua perlu dokter. Ajak teman, pakai masker, cek kesehatan sebelum nonton. Sekelompok peneliti geologi yang dipimpin oleh Profesor Maida dan istrinya, Mio, bersama dengan murid-murid mereka, Nifon, Kai Prasert, dan Bam, berangkat untuk menjelajahi sebuah gua guna melakukan penelitian geologi. Mereka menggali dan menemukan berbagai contoh mineral, serta melihat berbagai jenis yang berbeda, termasuk sebuah kotak kayu yang tertutup rapat, yang mereka bawa pulang bersama mereka. Saat mereka terbang ke dalam gua, Maeda menjatuhkan kayu yang mengungkapkan isi kotak. Sisa kadal terikat tali dan ditutup jimat merah. Namun, tidak ada yang menyadari misteri menakutkan di sana. Sementara itu, kelompok peneliti menuju ibu kota melawan awan gelap yang mendekat. Tanpa diduga, kendaraan mereka bermasalah di tengah jalan, mencari tempat berlindung. Mereka menemukan gubuk. Di dalam ada kepala desa dan dokter setempat yang minum. Dokter mengatakan dia tidak percaya hal-hal itu. Dengan perlahan, kelompok peneliti itu bergegas menuju ibu kota, berusaha melawan awan gelap yang bergerak mendekat di langit, yang siap untuk menurunkan hujan lebat. Tanpa diduga, kendaraan mereka mengalami masalah di tengah jalan tanpa alasan yang jelas, sehingga mereka harus mencari tempat berlindung di hutan terdekat. Mereka menemukan sebuah gubuk di tengah hutan yang cukup untuk melindungi mereka dari hujan yang mulai turun dengan deras. Sementara itu, sekelompok kepala desa dan dokter setempat sedang duduk minum, membicarakan berbagai kisah mistis yang terjadi di hutan dan lembah. Dokter tersebut mengatakan bahwa dia tidak terlalu percaya pada hal-hal seperti itu, karena menganggapnya sebagai ilusi belaka, sebelum akhirnya meminta diri untuk pulang. Pada saat itu, uap mengerikan dari kotak kayu misterius, tanpa sadar mengikuti para penjelajah keluar gua, perlahan menampakkan terornya dan menyerang kehidupan para penjelajah tersebut satu persatu, dimulai dari Mio. Saat mandi, dia mendengar suara aneh dan berteriak. Suaminya melihatnya melayang ke ruangan tertutup dan memanggil bantuan. Mereka menemukan Mio berbalik dan di luar, Bam berteriak. Semua terkejut melihat Mayu mati di bak mandi. Mereka bingung siapa yang ada di ruangan itu. Saat kembali, ruangan kosong, hanya ada kadal di dinding. Bam berkata, rumah ini berhantu. Rumah bergetar. Di dalam, pria bersedih merasakan sesuatu jatuh di lengannya. Rumah diserang kadal. Saat melarikan diri, mereka ditabrak mobil dokter. Mereka melihat banyak kadal di dinding. Bam berkata, rumah ini berhantu. Jangan masuk. Kai Prasert mengejarnya. Nifon ikut berlari. Rumah bergetar. Seorang pria merasakan sesuatu jatuh di lengannya. Rumah diserang kadal. Beberapa merasuki tubuh, yang lain menggigit. Mereka ditabrak mobil dokter. Di gubuk gelap, pria kehilangan istri merasakan kadal besar jatuh di lengannya. Dia mengusirnya, tapi rumah diserang ribuan kadal, menyerang orang di dalamnya. Beberapa kadal merasuki tubuh, yang lain menggigit langsung. Saat mereka lari keluar, mereka ditabrak mobil dokter kembali dari desa. Dokter turun, tak ada orang. Pikirnya mabuk. Dia lanjut, tapi lihat kadal hantu di kursi belakang. Di depan, Kai Prasert mengikuti Bam, sama. Dia lihat cahaya aneh, teriakan di hutan. Ketakutan, dia berlari kembali ke gubuk kosong dan merobohkan pintu. Dia tidak menemukan siapa-siapa. Dia melanjutkan perjalanan, tetapi saat menoleh ke belakang, dia melihat kadal hantu menyerangnya.
Ketakutan, dia berlari ke gubuk kosong. Parapat melihat Niom tersenyum. Kai Praser tertawa. Dia memutuskan pergi, tetapi terjebak oleh Nifon yang berteriak, dan Kadal menggigit wajahnya. Parapat melarikan diri dan melihat cahaya mobil. Dia berpikir itu Profesor Maida, jadi dia berlari ke mobil. Namun saat ini, semua orang sudah diserang oleh kadal hantu. Pada saat itu, Kai Prasert melihat Niom yang muncul dan mengintip, lalu tersenyum sebelum melayang pergi sebagai roh. Di sampingnya, dia juga melihat Kaik, yang tertawa dan tampak seolah-olah sedang bertransformasi. Melihat itu, dia memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tetapi dia malah terjebak oleh Nifon yang berteriak, dan tiba-tiba seekor kadal melompat dan menggigit wajahnya. Nifon pun mencoba mencekik Kai Prasert. Parapat berhasil melepaskan diri, tetapi masih dalam bahaya karena Kai Prasert datang untuk membunuhnya. Mereka bertarung hingga Parapat melarikan diri dan melihat cahaya mobil. Dia mengira itu Profesor Maida, jadi dia berlari ke mobil, tidak menyadari profesor dan teman-temannya yang dirasuki kadal hantu. Menunggunya, pagi tiba, Pagi harinya, kepala desa di kawasan tersebut akan menemukan mayat seluruh kelompok penjelajah tergeletak mati berserakan di seluruh hutan, tanpa diketahui penyebab kematiannya. Mayat tersebut harus dikirim untuk diautopsi terlebih dahulu, seperti yang terlihat pada gambar. Saw, seekor tokek yang baru saja keluar dari mulut Nifon, berlari ke dalam hutan. Kita beralih ke Kwan Pailin, penulis merilis novel kadal hantu, jadi bestseller. Dia pergi ke Chiang Mai, bertemu pembaca. Sebelum kembali ke Bangkok, dia membeli souvenir lokal. Misteri berpindah, dan Kwan merasa diawasi. Kadal muncul dalam hidupnya. Dia meminta pembantu memastikan tidak ada kadal masuk rumah. Sari memperingatkan kadal itu mungkin bukan biasa, merasakan kekuatan kadal. Kejadian aneh mengganggu sekitarnya, termasuk Nida, editornya. Ketertarikan pada kadal hantu, Nida mengalami kejadian aneh. Dan misteri menakutkan itu mulai berpindah ke tempat baru. Pada saat yang sama, Kwan mulai merasakan ketakutan akan sesuatu yang sedang mengawasinya dan mengintipnya setiap saat. Kadal, karakter yang dia tulis, semakin terlibat dalam hidupnya. Dimanapun dia pergi, kadal itu selalu muncul di hadapannya, hingga dia harus meminta pembantu rumah tangganya yang berasal dari Kamboja untuk memastikan tidak ada kadal yang masuk ke rumahnya lagi. Tapi Bu Sari memperingatkan Kwan bahwa kadal itu mungkin bukan kadal biasa, karena dia merasakan adanya kekuatan tertentu dari kadal tersebut. Kemudian, kejadian aneh mulai terjadi dan perlahan-lahan mengganggu kehidupan orang-orang di sekitarnya. Termasuk Nida, editor di penerbit tempat dia mengirimkan karyanya, yang merupakan salah satu orang terdekatnya. Dengan kekaguman dan ketertarikan pada karya kadal hantu, Nida pun mengalami kejadian aneh yang membuatnya harus mengakhiri hidupnya. Kwan yakin ada hubungannya dengan kadal, tidak ada yang percaya. Untuk pengobatan, Witun meminta Kwan memeriksakan otaknya. Kwan yakin apa yang dia lihat adalah kenyataan. Suatu malam, Bu Sari terbangun dan melihat kadal di rumah, membuatnya ketakutan dan lari. Pada malam yang sama, Kwan diserang ratusan kadal di rumahnya. Dia pergi ke rumah sakit. Kemudian, Kwan mulai merasa curiga dan ketakutan akan nasibnya. Suatu malam, Bu Sari terbangun dan menemukan kadal di seluruh rumah. Dia melihat tangan panjang Kwan muncul dari tubuh kadal hantu, membuatnya ketakutan dan berlari keluar. Namun, kadal hantu itu mengejarnya dan membunuhnya. Pada malam yang sama, Kwan yang asli diserang ratusan kadal di rumahnya hingga dia berpikir mungkin mengalami gangguan saraf seperti kata dokter. Dia segera pergi ke rumah sakit terdekat. Witun mengetahui ini dan mengikuti Kwan untuk memindahkannya ke rumah sakit tempat dia bertugas. Keesokan harinya, saat Kwan terbangun, dia mengalami gejala kegelisahan parah dan diberi obat penenang. Sementara itu, Witun berkonsultasi dengan rekan-rekan dokternya, tetapi hasil pemindaian otak tidak menunjukkan kelainan, membuatnya bingung harus berbuat apa terhadap Kwan. Pagi berikutnya, saat dia terbangun, dia mengalami gejala kegelisahan yang parah dan harus diberikan obat penenang. Sementara itu, Witun berkonsultasi dengan rekan-rekan dokternya. Tapi hasil pemindaian otak tidak menunjukkan adanya kelainan, sehingga dia bingung harus berbuat apa terhadap Kwan. Karun, yang mendengar kabar tentang kematian, bersama pelatih fotografer dari penerbit yang sedang menyelidiki kasus ini, datang mengunjungi Kwan di rumah sakit.
Namun, mereka malah dihadang oleh Witun, yang berusaha meyakinkan mereka bahwa Kwan telah diserang oleh roh jahat kadal. Saat Kwan berada di rumah sakit, berbagai kejadian aneh terus terjadi, sehingga dia mulai mencari tahu penyebabnya sendiri. Suatu malam, Kwan menghilang dari rumah sakit, dan malam itu, seorang pelatih yang sedang mengemudikan mobil di jalan secara kebetulan melihat Kwan dalam wujud kadal hantu yang sedang menjulurkan lidahnya untuk memakan serangga di tiang lampu. Dia berusaha mengambil foto Kwan sebelum dia menghilang dan melaporkan berita itu kepada Karun. Setelah Karun mengetahui hal itu, dia berusaha masuk ke rumah Kwan untuk mencari kotak terkutuk yang menyegel kadal hantu. Namun, ketika dia menemukannya, Kwan menyerangnya. Meskipun begitu, Kwan tidak bisa berbuat banyak pada Karun karena kotak itu ada di tangannya. Karun pun menangkap Kwan. Di sisi Witun yang sedang mencari Kwan, dia melihat seseorang yang meminta agar dia diizinkan untuk ikut. Dengan mengatakan bahwa dia tahu di mana Kwan berada, keduanya pun berangkat dengan mobil. Dan Witun memberitahu bahwa Karun telah menelepon dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang menculik Kwan untuk membawanya melakukan ritual pengusiran kadal hantu. Namun, tidak peduli seberapa hebat dukun atau orang yang memiliki kekuatan magis, mereka masih tidak bisa mengusir kadal hantu yang merasuki tubuh Kwan. Akhirnya Karun pun jadi korban dan mati di tangan mereka. Sebelum Paituon dan yang lainnya bisa menemukannya, dia melompat dan terbang ke atas pohon, menghilang ke dalam hutan. Witun dan Ko yang berlari mengejarnya pun terpisah. Dan saat itu, Ko diserang oleh kadal hantu yang merasuki tubuh Niom, dan dia pun mati. Di sisi Witun yang berlari mengejar Kwan, dia akhirnya menemukan Kwan di sebuah pabrik kosong. Dia berusaha membujuknya dengan mengatakan bahwa dia mencintainya dan bisa menyembuhkannya. Segala sesuatunya tampak akan berakhir dengan baik. Tetapi tiba-tiba, Kwan berubah menjadi kadal raksasa dan menyerang, menggigit, dan merobek jantung Witun dengan kejam. Keesokan harinya, kepala desa yang sama kembali ke hutan tempat kejadian karena mendapat informasi tentang kasus baru, tetapi masih sama saja. Dia belum bisa menemukan penyebab kematian korban. Saat dia sedang berbicara, dia secara kebetulan menemukan sebuah rumah kosong, jadi dia masuk untuk menyelidiki. Karena lantai kayunya yang lapuk, satu kakinya terperosok ke dalam tanah. Tiba-tiba, seekor tokek raksasa datang dan menggigit kakinya. Ditambah lagi dia mendengar suara tawa dari orang yang sudah dimasuki oleh tokek hantu itu. Tokek itu menggigit dan merobek kakinya hingga putus. Belum banyak tokek lainnya menyerangnya dan memakannya hidup-hidup. Kemudian, gambar beralih saat Kwan memberikan wawancara tentang bukunya yang laris berjudul Tokek Hantu. Semua cerita yang kita lihat sebelumnya hanyalah fiksi yang dia tulis dari imajinasinya sendiri, di mana dia juga menggunakan nama karakter nyata dari orang-orang yang dia kenal dalam karyanya. Adegan terakhir memperkenalkan kotak yang dia beli dari penduduk asli di Chiang Mai untuk diberikan kepada Witun sebagai oleh-oleh. Saat hendak berjalan kembali, dia merasakan perasaan aneh. Jadi dia berjalan kembali ke Witun. Namun kini, mata Witun telah berubah menjadi tokek sebelum film berakhir. Gimana menurut kalian tentang tokek hantu ini? Untuk cerita ini, ada banyak adegan menakutkan banget ya. Meskipun mungkin bukan orang yang takut pada tokek, tapi tetap saja film ini bisa sangat menakutkan. Jadi, saya kasih 8 tengkorak. Nah, teman-teman, kalian takut juga nggak? Apa pendapat kalian? Jangan lupa untuk komentar supaya saya bisa lihat ya. Dan komentar teratas tentang tokek hantu adalah... Dari spoiler yang mengerikan itu, ada yang bilang bahwa adegan di mana Jin jatuh ke dalam lubang di akhir itu mirip dengan saat jatuh di rumah. Mari kita intip sedikit. Tim akan berjalan dan jatuh ke dalam sesuatu. Itu, tidak. Ayo masuk cepat, terkejut jatuh di rumah. Oke, yay. Kalau hidup manusia itu mudah, mungkin tidak akan dimulai dengan tangisan saat membuka mata melihat dunia. Spoiler 1, 2, 3. Hari ini saya harus pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.
Untuk video apa itu? Jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan. Terima kasih.